Menjawab tuduhan seputar pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Kafir Kristen pemuja Yesus mempermasalahkan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah saat berumur 6 tahun dan hidup bersama saat berumur 9 tahun. Perbuatan Nabi tersebut mereka anggap bukan teladan yang baik. Itu karena mereka membandingkan kebiasaan masyarakat yang hidup di abad 7 Masehi, dengan kebiasaan masyarakat yang hidup di abad 21 Masehi. Tentu saja itu perbandingan yang tidak adil. Kalau mau adil, harusnya kafir Kristen pemuja Yesus membandingkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan pernikahan Ishak dan Ribka yang menurut Rabi besar Yahudi, Ribka dinikahi Ishak ketika berumur 3 tahun. Menikahi gadis muda belia di Arab pada zaman itu bukan sesuatu yang tabu. Itulah sebabnya pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah tidak pernah dijadikan olok-olok oleh orang-orang musyrik. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, Aisyah sudah ditunangkan. Abu Bakar sendiri yang mendatangi calon besannya agar mau membatalkan pertunangan. Ibunda Aisyah sendiri yang menyerahkannya kepada para wanita Ansor untuk didandani. Para fuqaha di berbagi mazhab fikih ramai membicarakan dalam kitab-kitab mereka tentang pernikahan sesama anak-anak, bahkan sebagian mereka ada yang membicarakan pernikahan bayi apakah sah atau tidak. Itu menunjukkan pernikahan anak di bawah umur sudah biasa terjadi saat itu dan merupakan tradisi mereka, dan saat itu bukan dianggap aneh, apalagi dianggap kejahatan terhadap anak-anak di bawah umur. Dalam 9 tahun hidup bersama Rasulullah SAW, Aisyah hidup bahagia. Tidak jarang muncul rasa cemburu Aisyah kepada istri-istri Nabi lainnya karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Aisyah juga kerap membangga-banggakan pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Aisyah berkata, Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah SAW yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29, Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepada Aisyah antara bercerai dengan Nabi dan diberikan harta atau memilih ridho Allah dan Rasul-Nya. Aisyah tanpa pikir panjang menyatakan memilih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Perilaku-perilaku Aisyah tersebut tentu saja tidak mungkin ada pada seorang wanita yang jadi korban perkosaan, sebagaimana dituduhkan Christian Prince. Orang-orang kafir yang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah, adalah orang yang memiliki rasa dengki yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW. Inna ad-dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ